Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan termodinamika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari termodinamika yang akan membahas tentang Second Law of Thermodynamics atau hukum kedua termodinamika. Sebelumnya kita akan membahas dan memahami tentang conversion of work into heat and vice versa. Konversi atau perubahan kerja ke panas, perubahan energi kerja ke energi panas, and vice versa, dan sebaliknya, kerja ke panas dan panas ke kerja, gitu ya. Teman-teman, sebelumnya di awal-awal pembahasan kita juga telah belajar dan memahami perbedaan antara kerja dan panas, ya. Baik, untuk memahami itu kembali ya, memahami kerja dan panas kembali, dan juga kaitannya dengan hukum kedua termodinamika itu seperti apa gitu ya. Yang pada intinya kita di sini akan membahas tentang atau belajar tentang fenomena-fenomena sehari-hari atau fenomena yang bisa kita temui secara simpel di dalam kehidupan sehari-hari, yang ternyata fenomena tersebut mengikuti hukum kedua termodinamika atau mengantarkan kita ya ke pemahaman hukum kedua termodinamika. Ya. Di sini diperlihatkan ada sebuah sistem pada figure 1, gambar 1, yaitu saw blade system immersed in water. Ada sistem gergaji ya yang rendam di dalam air. Gergaji ini dihubungkan dengan beban, dan jika beban ini kita gerakkan, maka gergajinya pun bergerak sehingga timbul friction atau gesekan antara saw blade and surrounding particles, antara gergaji dan partikel-partikel air di sekitarnya ya. Yang mana gesekan ini itu kita pahami sebagai mechanical work atau kerja mekanik. Ya kan? Ada gesekan, dorongan, tarikan, dipukul, ya. Itu adalah jenis dari mechanical work atau kerja mekanik, ya kan? Kemudian karena ada friksi atau gesekan, maka partikel air itu bersinggungan dengan bersinggungan dengan gergaji itu ya kan, sehingga ada transfer energi mekanik ya, transfer energi mekanik antara saw blade dengan partikel-partikel air, antara gergaji dengan partikel-partikel air. Transfer energi kemudian energi mechanical work ini berubah menjadi panas yang dibuktikan dengan kenaikan temperatur dari air ya. Kita tahu ada transfer energi itu karena temperatur airnya meningkat ya. Maka ada energi panas yang ditransfer di situ. Jadi inilah bentuk ya, temperature rise of water ini kita kenal atau kita sebut sebagai heat, ya kan? Jadi di sini yang terjadi adalah
konversi dari kerja ke panas gitu. Kemudian apakah yang terjadi jika, bentar ini saya tulis dulu heat ya. Oke. Jadi pemahaman yang pertama tentang konversi kerja ke panas kita sudah belajar ya, bahwa mechanical work yang berupa friksi itu ditransfer atau dikonversi menjadi energi panas gitu. Jadi ketika ini ada gesekan antara partikel air dengan saw blade, maka yang terjadi mechanical work karena saw blade-nya bergerak itu dirubah menjadi bentuk energi lain, yaitu energi panas yang dibuktikan dengan kenaikan temperatur dari air gitu ya. Sekarang apa yang terjadi jika temperatur airnya itu diturunkan ya? Ini kan karena gesekan, kemudian gesekan dengan partikel udara, maka partikel air, maka airnya akan naik temperaturnya gitu ya. Lalu kalau misalnya karena sudah bersinggungan dengan lingkungan, maka nanti akan terjadi kesetimbangan temperatur ya antara air ke lingkungan. Maka pada suatu saat akan terjadi penurunan temperatur dari air karena dia bersinggungan dengan udara. Ya, temperatur drop of water. Kalau airnya itu ternyata sudah mulai turun ke kondisi awal gitu, ke kondisi awal sebelum dia ada gesekan dengan gergaji, itu apakah kemudian akan menghasilkan gesekan atau mechanical work friksi lagi ini yang menimbulkan gergajinya bergerak? Kan enggak ya. Nah, di sini membuktikan bahwa meskipun air ini kembali ke kondisi awalnya, artinya ada panas yang dikeluarkan kan, ada energi panas yang dikeluarkan karena temperaturnya turun ya dari yang tinggi ke rendah, berarti kan ada energi panas yang dikeluarkan. Apakah energi panas itu terus akan bisa menggerakkan saw blade atau gergaji ini secara natural atau secara spontan? Kan enggak ya. Ya, enggak. Nah, inilah konsep dari hukum kedua termodinamika. Jadi kalau kerja kemudian menjadi panas dibuktikan dengan kenaikan temperatur, itu secara spontan bisa terjadi. Tapi kalau penurunan temperatur kemudian secara spontan itu terus bisa menghasilkan kerja ya dalam sistem ini, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi artinya sistem ini hanya bisa terjadi satu arah saja. Kemudian kalau kondisinya dibalik gitu ya, diturunkan temperaturnya, itu tidak bisa secara spontan langsung membuat gergajinya ini bisa bergerak gitu ya. Jadi inilah konversi dari kerja ke panas dan sebaliknya. Jadi kalau kerja ke panas itu secara natural bisa terjadi. Tapi kalau panas dengan penurunan temperatur, karena ada panas yang dirilis karena penurunan temperatur, itu belum tentu bisa spontan menjadi kerja. Contoh lain. Nah, itu saja yang perlu diingat. Nanti teman-teman kita akan lebih lanjut memahami hukum kedua ya. Mungkin dari sini teman-teman masih bingung gitu, apa hubungannya dengan hukum kedua termo ya. Oke, di sini ada kasus lain ya. Ada gasoline is used as a car drives up a hill. Jadi bahan bakar itu kan digunakan untuk
Bahan bakar itu kan ada kerja ya. Kerja kemudian dirubah jadi panas ya. Panas ya. Ada pembakaran di bahan bakar itu yang kemudian bisa menggerakkan mesin gitu kan, bisa menggerakkan mesin sehingga bisa menggerakkan mobil untuk menanjak gitu. Kemudian kalau misal mobilnya ini turun ya, apakah terus bensinnya bisa balik yang udah dipakai to its original level? Kan enggak ya. Nah, ini adalah contoh dari hukum kedua termo gitu. Jadi kalau belum tentu ketika kita apa namanya ya? Kalau di sini kan energi panas dirubah menjadi energi panas dikonversi menjadi kerja ya. Panas yang diserap oleh panas dari bahan bakar tersebut sehingga bisa menggerakkan piston dan bisa menggerakkan mesin dan bisa menggerakkan mobil. Itu berarti kan dari panas ke kerja mekanik ya, karena gerakan mobil itu. Kalau misal dibalik, ini mobilnya udah turun nih, apakah terus bisa berubah menjadi panas? Ini kan nggak mungkin. Nah, ini contohnya. Kalau yang tadi itu dari kerja ke panas, kemudian panas ke kerja. Kalau di sini panas ke kerja, kerja ke panas. Nah, ini contoh yang tidak mungkin. Jadi belum tentu ketika kita mengembalikan posisi ke posisi awal itu energinya akan restore kembali atau siklus ya, mengalami suatu siklus. Itu belum tentu bisa. Contoh lain, a hot coffee can be cool coffee. Jadi secara spontan itu kopi panas bisa berubah menjadi kopi dingin, ya kan? Karena ada heat transfer ke lingkungan. Tapi kopi dingin bisa nggak secara spontan ini ya, kita bicara secara spontan itu bisa menjadi panas? Kan tidak ya, tidak. Oke, ini akan dibawa kemana sih? Ini akan dibawa kepada konsep entropi. Yang mana entropi ini berjalan satu arah. Ya, satu arah saja menuju kestabilan. Ya. Jadi apa itu entropi nanti kita akan membahas lebih lanjut. Yang intinya pada pemahaman entropi itu, entropi di alam semesta itu selalu bernilai positif. Ya. Jadi ada suatu keadaan A menuju ke keadaan B. Ini punya entropi S A, ini punya entropi SB gitu ya. Perubahan entropi delta S itu berarti SB akhir dikurangi SA ini pasti lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi SA ini pasti lebih tidak stabil. Jadi kondisi awal itu pasti lebih tidak stabil daripada kondisi akhir. Nah, di sini hukum termodinamika, hukum entropi ini mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini secara natural akan menuju kestabilan, menuju yang lebih stabil. Tapi itu secara spontan ya, secara spontan bisa terjadi. Tapi kalau yang lebih stabil itu kemudian berubah menjadi tidak stabil, nah ini tidak bisa terjadi secara spontan gitu. Jadi ini kita bicara spontan ya. Di alam semesta secara spontan delta S itu lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau yang tidak seperti itu, nah berarti tidak sesuai hukum alam ya. Jadi secara spontan itu pasti akan menuju ke yang lebih stabil, lebih rileks, lebih enak gitu ya secara spontan.
Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ya kita harus menjadi lebih baik. Secara spontan itu harusnya seperti itu ya. Kalau enggak ya berarti kita tidak mengikuti hukum entropi nih, hukum alam ya. Jadi di sini maksudnya itu secara spontan mechanical work tadi dalam kasus ini ya, dalam kasus yang Soul Blade System itu akan bisa berubah secara spontan menjadi panas. Tapi kalau temperaturnya udah diturunkan itu tidak bisa menjadi kerja kembali. Ini bukan keadaan spontan. Kemudian panas dari gasolin bisa dirubah menjadi kerja untuk menggerakkan mesin. Tapi kalau misalnya posisinya sudah turun lagi mobilnya, tidak bisa gasolin itu kembali ke level yang sebelumnya. Nah, itu. Kemudian secara spontan hot coffee bisa menjadi cool coffee, tapi kopi dingin tidak bisa secara spontan menjadi kopi panas gitu. Ya, inilah hukum alam. Secara spontan delta S lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalau kita bicara tentang waktu ya, time. Secara teori termodinamika itu time travel ya. Ya, kita hanya bisa bergerak ke masa depan gitu. Secara spontan kita bisa bergerak ke masa depan. Tapi kalau ke masa lalu, nah menurut hukum termodinamika itu tidak mungkin ya. Tapi kalau kuantum, nah itu beda lagi ya. Secara matematis itu ada, ya kan? Bisa ditulis kalau misal T-nya ini lebih kecil dari T sekarang itu bisa ditulis. Ya, dihitung sih bisa. Nah, tapi kan konsep kuantum ini, nah ini masih ya time travel itu ya karena ada kuantum itu ya. Jadi ya masih menjadi perbincangan gitu. Tapi kalau secara mesoskopik atau benda-benda termodinamika yang kita bahas, hukum termodinamika ini membahas tentang benda-benda yang agak besar gitu ya. Itu ya secara kalau manusia gitu ya masih mengikuti hukum kedua ini gitu. Jadi kalau manusia travel ke masa depan bisa ya karena entropinya ini positif, tapi kalau negatif itu tidak mungkin itu. Tapi kalau misalnya manusia ini bergerak seperti gerakan elektron ya, mendekati kecepatan cahaya, nah itu secara kuantum bisa ya. Oke. Ya, itu nanti kalian belajar di kuantum. Ya, jadi intinya hukum kedua termodinamika ini kan mendefinisikan tentang entropi gitu ya. Yang mana entropi di alam semesta ini nilainya adalah lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi pasti bernilai positif atau sama dengan 0 gitu ya. Yang artinya semuanya menuju ke stabilan secara spontan gitu. Oke, kemudian kita akan belajar lagi ya mengenai apa itu reservoir. Nah, di sini kita punya sistem yang sama seperti yang atas ya. Kemudian sistem ini kita hubungkan lagi dengan sistem lain, sistem B dengan temperatur T. Kita anggap sistem B ini merupakan reservoir. Yang mana reservoir itu didefinisikan sebagai massa yang tidak bisa berubah kondisinya. Jadi ada suatu sistem dengan massa besar yang tidak bisa berubah kondisinya meskipun diberikan panas. Ya, meskipun diberikan energi panas. Contoh, reservoir adalah air laut, misal. Air laut misal kita
berikan panas, ya. At some point mereka karena masanya cukup besar, ya, itu ya akan kembali kepada temperaturnya gitu, temperatur awalnya gitu. Jadi suatu massa yang besar tapi tidak akan terjadi kenaikan temperatur, itulah reservoir. Misal reservoir lain itu massa-massa yang besar, misal ya udara, ini kita sebut juga dengan reservoir. Oke, ya meskipun sebenarnya ada kenaikan, misal kita sebut ini kan kita tahu bahwa kondisinya kadang panas, kadang dingin, ya, tapi itu kan memang kondisi umum seperti itu. Tapi kalau ketika diberikan panas dari suatu sistem yang kecil, itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap reservoir tersebut, gitu ya. Jadi contoh air laut, kemudian udara, lingkungan ya, lingkungan udara, kemudian ini lava yang ada di gunung, ya. Itu kan memang panas ya, panas terus, meskipun yang lain sekitarnya itu dingin, dia tidak akan menjadi dingin seperti sekitarnya gitu kan. Dia akan terus panas seperti itu. Ya seperti itulah reservoir ya, artinya dari reservoir. Nah kalau misalnya sistem tadi nih panas ya, kerja menjadi panas, kerja terus menerus menjadi panas, ini kan lama-lama ini air akan panas terus ya, panas terus, tambah panas gitu loh, kalau misal kerjanya ini dilakukan terus menerus gitu. Nah maka supaya tidak akan terjadi burnout gitu ya, air ini tetap menjadi air gitu, maka apa yang harus dilakukan? Hubungkanlah sistem ini dengan reservoir ya, karena nanti sistem ini panasnya akan menuju reservoir gitu ya, akan ada transfer panas ke reservoir, tapi reservoir ini kan nggak ngaruh ya meskipun diberikan panas, maka lama-lama akan terjadi kesetimbangan antara sistem ini dengan reservoir, sehingga sistem ini tidak akan burn out gitu. Jadi pasti harus ada yang dilepaskan panas dari sistem itu ke reservoir, contoh adalah lingkungan gitu ya, sehingga pekerjaan ini mechanical work, transfer mechanical work ke energi panas akan terjadi terus menerus. This conversion work to heat can be continue indefinitely. Selamanya akan bisa terjadi terus menerus kalau misal kita hubungkan sistem itu dengan reservoir. Oke, jadi ini adalah yang akan kita bahas gitu ya, apa itu hukum kedua, kemudian jelaskan hukum kedua menurut Clausius dan Kelvin Planck, kemudian apakah itu heat engine, mesin pemanas, dan heat pump, mesin pendingin gitu. Jadi kalau kalian sudah bisa menjawab 4 ini dari pembahasan hukum kedua, maka insya Allah berarti kalian sudah memahami secara utuh tentang hukum kedua termo. Oke, di sini belum begitu banyak rumus ya. Ini adalah hanya konsep-konsep. Nanti rumusnya di pertemuan selanjutnya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa hukum kedua ini mendefinisikan entropi, ya. Second law itu mendefinisikan entropi. Nah, kalau hukum pertama kan mendefinisikan energi dalam ya. Kalau ini mendefinisikan entropi. Oh, kok hilang lagi? Pakai ini aja. Second law itu mendefinisikan entropi. Secara umum, entropi bisa dipahami sebagai disorder degree of system atau derajat ketidakteraturan dari suatu sistem.
Semakin tidak teratur, maka apa? Semakin tidak teratur, maka kita sebut bahwa entropinya semakin besar gitu ya. Jadi disorder degree of system. Derajat ketidakteraturan suatu sistem. Tadi sudah saya jelaskan bahwa entropy of universe is always positive. Bahwa entropi dari alam semesta itu selalu positif, gitu ya. Selalu positif. It result there are no engine works with efficiency of 100%. Ini menghasilkan bahwa tidak ada mesin yang bekerja 100%. Mesin termodinamika ya, mesin yang ada hubungannya dengan energi panas itu pasti mengikuti hukum kedua termodinamika, yaitu tidak ada yang akan bekerja 100% gitu. Nah, apa artinya? Ini didefinisikan oleh dua orang, yaitu Kelvin Planck dan Clausius. Kelvin Planck mengatakan bahwa it is impossible to construct an engine that operating in a cycle will produce no effect other than extraction of heat from reservoir and the performance of an equivalent amount of work. Jadi tidak mungkin untuk mengkonstruksi suatu mesin yang beroperasi dalam siklus, jadi berarti beroperasinya siklus terus-menerus, yang hanya menghasilkan kerja dari penyerapan energi panas dari reservoir, ya. Itu tidak mungkin. Jadi kata Kelvin Planck itu tidak mungkin mengkonstruksi suatu mesin, ya, ini mesin, engine gitu, yang mesin itu tuh menyerap energi panas ya dari reservoir yang memiliki temperatur tinggi, kemudian digunakan untuk kerja. Jadi mesinnya menyerap energi panas, ditarik, kemudian digunakan untuk kerja. Ini nggak mungkin bisa terjadi siklus seperti ini tadi yang saya bilang, bahwa kalau menurut hukum pertama kan ini ada delta U ya, delta U, maka mesinnya ini akan panas terus. Kalau misalnya dia itu menyerap energi panas dari reservoir, misalnya dari ini mesin ini menyerap energi panas dari bahan bakar, lama-lama dia akan panas dong. Nggak mungkin itu terjadi siklus, pasti akan burn out gitu ya. Nah, makanya harus ada yang dilepas ke reservoir yang lebih kecil temperaturnya. H ini corresponds to high, L itu corresponds to low ya. Jadi ini higher temperature reservoir, ini lower temperature reservoir. Dia harus ada yang dibuang panasnya sebesar QL, sehingga delta U-nya ini ya nggak burn out gitu ya. Nah, ini akan bisa siklus gitu. Kemudian akan terjadi terus-menerus gitu ya. Kemudian kalau Clausius gimana? Ini dari panas ke kerja ya. Tadi dari panas ke kerja, conversion heat to work. Nah, sedangkan Clausius statement mengatakan bahwa tidak mungkin mengkonstruksi suatu refrigerator. Refrigerator itu pendingin ya. Pendingin yang beroperasi pada siklus will produce no effect other than the transfer of heat from a lower temperature reservoir to higher temperature reservoir. Ya. Kalau Clausius mengatakan bahwa
tidak mungkin mengkonstruksi suatu mesin pendingin. Nah, ini misal refrigerator gitu ya. Refrigerator, yang mana refrigerator itu kan energi panas ya, energi panas. Energi panas diserap kemudian dibuang gitu kan, dibuang ke lingkungan gitu. Misalnya refrigerator itu berarti mesin pendingin ya. Misal kita mau mendinginkan reservoir, let's say ya, ini reservoir gini aja. Mesin refrigerator, kita punya reservoir. Misal contoh ini kulkas ya, kulkas itu dibandingkan lingkungan kulkasnya ya, makanan yang ada di dalam kulkas itu kan lebih dingin dibandingkan dengan lingkungannya ya. Dia lebih dingin. Misal di sini reservoir dengan temperatur yang rendah, ini reservoir dengan temperatur yang dingin. Kalau kulkas itu dia energi panas yang ada dari kulkas itu dibuang menuju ke lingkungan. Jadi reservoir panasnya ini adalah lingkungan, reservoir dinginnya ini adalah kulkas gitu. Nah, ini kalau misal menyerap energi panas dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, ini kan tidak mungkin terjadi karena ini nggak akan terjadi secara spontan kan. Tadi kopi panas bisa menjadi dingin, tapi kalau kopi dingin nggak bisa menjadi panas secara otomatis. Jadi panas itu transfer otomatisnya adalah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ini spontan of heat transfer. Jadi kalau dari temperatur tinggi ke temperatur rendah itu akan bisa terjadi secara spontan. Tapi kalau dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, transfer panasnya itu tidak mungkin terjadi. Ya, makanya dia dibilang impossible, nggak mungkin. Maka harus ada kerja yang diberikan ke dalam refrigerator tersebut. Nah, ini baru mungkin. Gitu ya. Jadi itulah makna dari Kelvin Planck statement dan Clausius statement. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa Clausius statement itu konversi dari kerja ke panas ya. Sedangkan kalau Kelvin Planck statement itu konversi dari panas ke kerja. Lihat panahnya ya. Yang masuk mana, yang keluar mana gitu. Oke, jadi ini saya gambar ulang sih ya. Saya gambar ulang tentang skema heat engine dari Clausius Kelvin Planck ya. Kelvin Planck menjelaskan tentang heat engine, sedangkan untuk yang Clausius tadi menjelaskan tentang refrigerator atau heat pump. Nah, secara umum efisiensi dari mesin tersebut, yang namanya efisiensi itu berarti output per input ya. Di sini kita tahu outputnya itu kerja, yang keluar kan kerja. Jadi konversi panas ke kerja, ya kan? Maka outputnya adalah W dan inputnya adalah panas QH yang dari reservoir tinggi. W ini adalah QH min QL atau QC. C ini cold, L itu low ya. QL sama QC ini sama. Jadi W itu adalah QH min QL. Ini kan hukum kekekalan energi ya, dan juga hukum pertama termo. Ya, hukum pertama termo
itu kan kita anggap ya delta Q itu kan sama dengan delta U plus W ya. Itu. Atau tapi di sini delta U-nya itu kan kita anggap 0 karena ini kita anggap itu mesin yang paling efisiensi terbesar. The highest efficiency. Ya. The highest efficiency. Karena kenapa delta U-nya 0, nggak ada perubahan temperatur? Ya karena di sini itu disambungkan dengan lingkungan low temperature reservoir. Jadi ya dia temperaturnya akan sama dengan lingkungan meskipun dia menyerap panas terus-menerus gitu ya. Ada kalanya panas tapi kan dibuang lagi, panas dibuang lagi gitu kan. Jadi kita anggap ini highest efficiency sehingga delta U-nya itu sama dengan 0. Ya, sehingga semuanya itu dirubah menjadi kerja gitu. Panasnya the highest efficiency. Tapi mesin yang memiliki highest efficiency ini nggak mungkin 100%. Jadi pasti efisiensi mesin, efisiensi realnya itu kurang dari efisiensi Carnot. Kalau di sini Carnot namanya, efisiensi Carnotnya. Ya, jadi ini adalah efisiensi Carnot yang merupakan efisiensi tertinggi dari satu mesin. Tapi mesin real nggak mungkin. Jadi efisiensi Carnot ini paling terbesar ya, kurang dari sama dengan gitu ya realnya. Jadi efisiensi menurut hukum pertama W adalah QH min QC, kita tulis lagi QH gitu ya. Cuman panasnya ini berapa? Kemudian kalau yang apa ini? Heat pump atau refrigerator. Ini ya tadi kita tahu sebenarnya ini ada dua mode ya. Mode pemanas dan mode pendingin. Nah, kita nanti akan bahas selanjutnya. Jadi seperti yang itu efisiensi di sini bukan efisiensi jatuhnya adalah coefficient of performance disebutnya. Untuk membedakan antara heat engine dengan refrigerator. Jadi kalau refrigerator itu sebutannya CP atau coefficient of performance. Coefficient performance ini kan output per input ya. Outputnya adalah ini, keluar. QH-nya keluar. Kemudian inputnya adalah W gitu. Jadi QH per W ini adalah coefficient of performance dari refrigerator gitu. QH. Nah, QH kita tulis lagi, W-nya adalah QH min QC, ini berdasarkan hukum pertama gitu. Lalu ini ada perumusan lain ya, kenapa bisa kita anggap QH itu sama dengan TH, QC sama dengan TC. Ya, itu ada perumusan lain yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, kita bahas tentang siklus Carnot. Nah, semoga pemahaman hukum kedua ini sudah mulai ada ya, yang intinya bahwa hukum kedua itu menjelaskan tentang entropi, yang mana secara spontan entropi itu bernilai positif. Di alam semesta secara spontan entropi bernilai positif. Jadi entropi bernilai positif itu artinya fenomena ini terjadi secara spontan. Kalau bernilai negatif itu tidak spontan ya gitu. Kemudian hukum kedua ini dijelaskan oleh dua orang, yaitu Kelvin Planck dan Clausius. Yang mana Kelvin Planck ini menjelaskan tentang mesin pemanas dan Clausius menjelaskan tentang refrigerator atau mesin pendingin. Kelvin Planck mengatakan bahwa tidak mungkin mengkonstruksi suatu mesin yang mana mesin itu menyerap energi panas dari reservoir panas yang digunakan untuk kerja secara terus-menerus, kecuali ada panas yang dikeluarkan ke lingkungan, gitu ya. Kemudian Clausius statement menyatakan bahwa tidak ada mesin pendingin atau refrigerator yang menyerap energi panas
dari reservoir temperatur rendah ke reservoir temperatur tinggi. Ini tidak mungkin karena ini menyalahi konsep entropi. Karena entropi itu secara spontan, energi panas itu hanya bisa terjadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kalau temperatur rendah ke temperatur tinggi, ini tidak mungkin terjadi transfer panas secara spontan. Maka perlu adanya energi tambahan untuk mentransfer itu. Jadi ini tidak spontan terjadi, tapi harus ada energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yaitu disebut dengan work atau kerja. Worknya ini bisa dari PLN, ya kan, energi listrik. Nah, kalau udah dibantu energi listrik bisa dari reservoir rendah dipaksa ke reservoir tinggi, transfer panasnya itu bisa kalau diberikan energi lain. Tapi kalau secara spontan tidak mungkin terjadi, gitu. Jadi itu kemudian ini digambarkan lagi mengenai efisiensinya. Kalau mesin pemanas kita sebut efisiensi, yang mana efisiensi itu W per QH, output per input. Kemudian kalau untuk mesin pendingin kita sebut dengan coefficient of performance, yaitu QH per W. Jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Carnot cycle, siklus Carnot, dan juga contoh-contoh soal. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.